Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات ومن النار. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk kembali melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu taala. Dan kita masih di bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan dari tauhid, bahwa tauhid itu bisa menghapuskan segala dosa. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalil pertama yang disampaikan oleh muallif yakni surat Al-An'am ayat ke-82 ini sudah kita bahas dan sudah kita sampaikan. Berikutnya kita masuk dalil kedua di dalam bab ini yang disampaikan oleh muallif. Qala rahimahullahu taala wa an Ubadata radhiyallahu taala anhu. Anin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali akhrajahu. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa syahida bersyahadat, ada 8 syahadat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini. Barang siapa yang bersyahadat, pertama bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatullah. Kemudian yang kedua, barang siapa yang bersyahadat bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan barang siapa yang bersyahadat bahwasannya Isa adalah Abdullah dan Rasulnya, dan barang siapa yang bersyahadat bahwasannya Isa adalah kalimat Allah, kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan siapa yang bersyahadat bahwasannya Isa adalah ruh daripadanya, dan juga bersyahadat bahwasannya surga itu adalah hak, benar adanya,
dan bersyahadat bahwasannya neraka itu benar adanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkannya ke dalam surga betapapun amal yang dilakukannya. Hadis ini dikeluarkan oleh keduanya. Yang dimaksud akhrajahu itu adalah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dikeluarkan oleh keduanya. Keduanya yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah, muallif di sini rahimahullahu taala membawakan hadis dari jalan sahabat Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji, kunyahnya Abul Walid. Beliau termasuk sahabat yang mulia, seorang utusan di dalam peristiwa Bai'atul Aqabah. Beliau juga termasuk Ashabul Badr, ya, sahabat yang termasuk anggota pasukan perang Badar. Beliau wafat di satu daerah yang disebut dengan Ramlah di tahun 34 Hijriah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersyahadat. Tadi kita sampaikan ada 8 persaksian yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan di penghujung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang bersyahadat dengan semua syahadat ini, adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Allah pasti, perhatikan di sini, Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga betapapun amal yang dilakukannya. Inilah syahid atau poin dari hadis ini yang berkaitan dengan bab kita. Bab kita tentang apa ini? Keutamaan tauhid. Dan 8 persaksian yang disebutkan di dalam hadis ini, para jamaah yang dirahmati Allah, semuanya berkaitan dengan nilai-nilai tauhid. Semuanya berkaitan dengan nilai-nilai keimanan. Baik, maka berarti hadis ini menunjukkan salah satu di antara fadilah tauhid, bahwa ahli tauhid pasti masuk surga betapapun amalnya, seburuk apapun amalnya. Ahli tauhid yang tauhidnya dinilai sah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Dan sesungguhnya ini janji, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. La yukhlifullahul mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Ahli tauhid itu pasti masuk surga. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Berikutnya kita akan ambil beberapa faidah yang lain dari hadis yang mulia ini. Kalau kaitannya dengan bab jelas, ya. Hadis ini merupakan dalil bahwa siapa saja yang menghadap Allah, maksudnya meninggal, ya, di atas aqidatut tauhid yang sah menurut penilaian Allah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas beberapa faidah yang lainnya. Di dalam hadis ini disebutkan man syahida, barang siapa yang bersyahadat. Syahadat itu apa? Kalau di dalam bahasa kita, ya, syahadat itu mempersaksikan atau bersaksi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Syahadat dengan makna secara umum tatadhamman arba'at asya. Tercakup di dalamnya 4 perkara. Jadi tidak disebut syahadat kalau 4 perkara ini tidak ada pada orang tersebut. Jadi disebut syahadat kalau 4 perkara ini terkumpul. Yang pertama,
an-nutqu bihi, yakni persaksiannya itu diucapkan oleh lisan. Diucapkan oleh lisan, kecuali orang yang berudzur, dia tidak bisa berkata-kata. Tapi yang namanya syahadat, yang pertama adalah an-nutqu biha. Syahadat itu diucapkan oleh lisan. Kemudian tsaniyan, yang kedua, al-ilmu biha. Berilmu tentang apa yang dipersaksikan. Jadi tidak sekedar diucapkan, tapi dia mengilmui apa yang diucapkannya itu di dalam persaksiannya. Yang ketiga, al-ikhbaru biha. Al-ikhbar, yakni dihabarkan, diumumkan, dipublikasikan kepada orang. Yang keempat, al-ilzam bimuqtadaha. Dia konsisten di dalam mengerjakan konsekuensi dari persaksiannya itu. Jadi 4 ya cakupannya. Berarti kalau kita bersyahadat dengan 8 syahadat yang disebutkan di dalam hadis ini, berarti kita mengucapkannya dengan lisan. Ya, bahwa kita mempersaksikan semua persaksian ini dengan lisan kita. Kemudian yang kedua, kita ilmui, benar-benar kita yakini tentang persaksian yang kita ucapkan dengan lisan tersebut. Kemudian kita sampaikan kepada manusia bahwa saya bersaksi dengan persaksian ini. Kemudian yang keempat tadi apa? Al-ilzam. Ya, dia konsisten dengan konsekuensi dari persaksiannya. Berarti ya syahadat bukan sekedar mengucapkan. Syahadat itu bukan sekedar mengucapkan. Makanya kalau ada orang masuk ke dalam dinul Islam, kita sampaikan masalah ini. Bahwa konsekuensi dari syahadat, cakupan dari syahadat bukan sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi Anda harus benar-benar mengucapkannya dengan hati yang ikhlas. Kemudian setelah itu ada kewajiban untuk terus mengilmui 2 kalimat syahadat yang diucapkan, kemudian disampaikan, dipersaksikan kepada orang lain, diumumkan, dipublikasikan. Kalau dalam aturan negara kita, ya KTP-nya, status di KTP diganti, begitu kan? Itu sebagai pembuktian bahwa kita mengikhbarkan persaksian yang kita ucapkan. Kemudian tadi konsisten dengan konsekuensi dari syahadat yang kita persaksikan. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi syahadat itu memang harus diucapkan. Nabi SAW ketika mentalkin pamannya yang bernama Abu Thalib, saat itu pamannya mau mati. Maka Nabi berusaha mentalkin sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada pamannya di penghujung hayatnya. Apa kata Nabi ketika mentalkin pamannya? Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan. Qul, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Satu kalimat yang akan aku jadikan hujah untuk membela dirimu nanti di hadapan Allah. Nabi SAW tidak mengucapkan a'taqid wa akir biqalbik. Wahai pamanku, yakini dengan hatimu. Wahai pamanku, ya akui dengan hatimu bahwasannya la ilaha illallah. Nabi tidak mengucapkan seperti itu, tapi Nabi tegas menyatakan kepada pamannya, qul, ucapkanlah. Jadi memang syahadat itu harus diucapkan, tidak cukup diakui dengan hati. Kalau seandainya syahadat cukup diakui dengan hati saja, tentu Abu Thalib dari awal sudah
sudah muslim. Kenapa? Karena dari awal beliau itu mendukung dakwahnya Nabi. Begitu ya. Sampai beliau menyatakan, kalau seandainya aku tidak takut celaan kaumku, karena beliau pembesar. Dan inilah fitnah ketika orang itu punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan di mata manusia. Kalau seandainya aku tidak takut celaan dari kaumku, la ra'aitani samhan bidzalik. Niscaya engkau akan melihat, menyaksikan, aku akan benar-benar menerima ajaran daripada keponakanku itu. Artinya secara hati Abu Thalib itu mengakui, tapi gengsi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Kenapa? Karena takut dicela oleh kaumnya. Apa kata dunia? Apa nanti kata bawahanku? Begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini 4 cakupan di dalam makna syahadat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa syahadatain merupakan asas dinul Islam. Karena yang disebutkan pertama kali adalah syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, yang kita kenal dengan syahadatani atau syahadatain. 2 kalimat syahadat sebelum syahadat-syahadat yang lainnya. Nabi yang mendahulukan penyebutan 2 kalimat syahadat, syahadatullah, kemudian syahadat tentang dirinya, syahadat Muhammad Rasulullah. Dan dari sini kita semua memahami syahadatain merupakan asas daripada dinul Islam. Syahadat pertama adalah syahadat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini namanya syahadatullah, syahadat alla ilaha illallah. Perhatikan baik-baik. Kita sering menyampaikan bahwa di dalam kalimat la ilaha illallah terkandung 2 rukun. Ya kan? Rukun pertama rukun apa? Rukun la ilaha, ini rukun nafi, meniadakan, nafiyan jami' ma yu'badu min dunillah, menafikan segala bentuk peribadatan atau sesembahan selain Allah. Kemudian yang kedua rukun isbat, penetapan, yakni pada kalimat illallahu, kecuali hanya Allah semata. Kita menetapkan bahwa peribadatan itu hak mutlak milik Allah, bahwa sesembahan yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah semata. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini ada tambahan wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu itu kalau diterjemahkan bahasa kita apa? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya, semata hanya Allah. Nah, wahdahu kata para ulama ini takkid. Takkid dari rukun isbat. Illallahu wahdah. Jadi wahdah ini penegas dari rukun isbat illallah. Ditegaskan oleh kalimat wahdah. Adapun kalimat la syarikalahu ini adalah takkid, bentuk penegasan atau penguat dari rukun nafi, yakni pada kalimat la ilaha. La ilaha, la syarikalah. Begitu ya. Jadi wahdahu itu penegas untuk rukun isbat, sedangkan la syarikalahu itu takkid untuk rukun nafi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berarti ini persaksian atau syahadat yang sangat tegas sekali, yang sangat mendalam sekali tentang la ilaha illallah. Kemudian
Para jamaah yang dirahmati Allah, kalimat la syarikalah, la syarika lahu. La syarika ini namanya bentuk apa? Nakirah. Ya, dalam bahasa Arab ada istilah nakirah, ada istilah ma'rifat. Perbedaan yang paling nampak, nakirah itu enggak ada alif lamnya. Ya, kalau ma'rifat pakai alif lam. Syarika itu tanpa alif lam, berarti nakirah. Nah, di dalam kaidah bahasa, nakirah fi siyakin nafi, nakirah yang datang dalam konteks nafi. La di sini kan la nafi, meniadakan. La syarikalah, tidak ada sekutu. Syariknya datang dalam bentuk nakirah. Ya, setelah konteks nafi, maka dalam bahasa Arab ini berfaidah umum. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, sekutu yang manapun. Pokoknya siapa saja selain Allah tidak boleh jadi sekutu bagi Allah. Jadi tidak dibeda-bedakan. Oh, kalau yang disekutukan itu, kalau yang jadi sekutunya, yang jadi tandingannya malaikat, tidak apa-apa. Berarti boleh nyembah Allah, boleh nyembah malaikat. Kalau yang jadi tandingan atau sekutu bagi Allah itu adalah para nabi dan rasul, wali-wali Allah, orang-orang saleh, tidak mengapa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah terbantahkan oleh kalimat la syarikalah. Siapapun pokoknya selain Allah tidak boleh jadi serikat, tidak boleh jadi sekutu, tidak boleh jadi tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Karena Nabi memerangi orang-orang musyrik secara kafah. Tidak dibeda-bedakan sesembahan mereka apa. Selama yang disembah itu adalah selain Allah, maka para jamaah yang dirahmati Allah tetap Nabi perangi. Mau malaikat yang jadi sesembahannya, mau Nabi dan Rasul yang jadi sesembahannya, mau wali-wali Allah atau orang-orang saleh yang jadi sesembahannya, tidak peduli. Karena siapapun selain Allah itu statusnya makhluk, tidak boleh ya disamakan dengan status khalik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian syahadat yang kedua adalah syahadat Muhammad Rasulullah. Perhatikan di sini. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan siapa saja yang bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ini yang disebut dengan syahadat Muhammad. Kita bersaksi, diucapkan, diilmui, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah diumumkan kepada orang dan diamalkan konsekuensinya. Bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan juga utusan Allah. Di sini Nabi disifati dengan dua sifat. Nabi disifati dengan dua sifat. Sifat apa saja itu? Sifat al-ubudiyah, kemudian sifat ar-risalah. Abduhu itu ubudiyah. Nabi disifati sebagai hamba. Hamba dari siapa? Hu-nya di situ kembali kepada Allah. Hambanya Allah. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat risalah, bahwa beliau itu disifati dengan kerasulan. Kita bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Sebagaimana nanti pada persaksian kepada Nabiullah Isa alaihi salam, kita pun mempersaksikan sebagaimana mempersaksikan tentang Nabi Muhammad, bahwasanya Isa adalah Abdullah wa rasuluhu. Nah, di sini para jamaah yang dirahmati Allah ada faidah. Apa faidahnya? Bahwa tidak boleh kita melakukan ifrat dan tafrid kepada Nabi Muhammad, juga kepada Nabiullah Isa alaihi salam, dan kepada siapa saja dari hamba-hamba Allah yang saleh di bawah derajat kenabian dan kerasulan. Tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid.
Ifrat itu apa? Berlebih-lebihan. Ya, ghulu. Kemudian tidak boleh tafrid. Tafrid itu meremehkan, merendahkan, menghinakan. Ini diambil dari kalimat abduhu wa rasuluh. Kita yakini, kita persaksikan bahwa Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Maka di sini mengandung larangan untuk kita semua, larangan bersikap ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad atau kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dilarang berlebih-lebihan? Karena status mereka adalah hamba. Status mereka adalah hamba Allah. Maka fala yu'bad, tidak boleh sampai diibadahi. Karena mereka bukan Tuhan, mereka bukan sesembahan, mereka itu hamba Allah. Fala yu'bad, tidak boleh diibadahi. Orang-orang Nasrani, sebagian mereka para jamaah yang dirahmati Allah, yang tidak beriman kepada Allah, kepada Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa itu sebagai sesembahan. Maka berarti mereka telah bersikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam mendudukan kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau ada di antara umat ini yang kemudian mendudukan Nabi Muhammad sebagaimana kedudukan ilahiyah, mereka akan punya nasib sama dengan nasibnya orang-orang Nasrani. Nah, itu para jamaah. Kemudian kalimat wa rasuluhu di sini mengandung larangan untuk kita melakukan tafrid, yakni meremehkan kedudukan Nabi Muhammad dan juga kedudukan Nabiullah Isa alaihissalam. Abduhu itu sebagai bantahan bagi mereka yang berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Wa rasuluhu, ini bantahan bagi mereka yang meremehkan Nabi Muhammad dan juga Nabi Isa. Bahwasanya memang beliau itu hamba Allah, tapi mereka berdua mendapatkan keistimewaan berupa risalah. Mereka adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Wa rasuluhu fala yukadzab, tidak boleh didustakan ajaran risalahnya. Abduhu fala yu'bad wa rasuluhu fala yukadzab. Mereka hamba Allah, maka tidak boleh sampai diibadahi. Mereka itu adalah utusan Allah, maka tidak boleh didustakan ajarannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan itu yang dijelaskan oleh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala di dalam risalahnya yang lain. Ini risalah tentang syurut as-salat. Beliau punya risalah tentang syarat-syarat salat. Nah, di pembahasan itu beliau sampaikan masalah ini, bahwasanya Rasulullah itu abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah jelas sekali, ya. Disebutkan oleh para ulama, ya, kalau orang itu bersyahadat kepada Nabi Muhammad, berarti dia wajib mentaatinya. Ta'atuhu fima amara. Dia wajib mentaati perintahnya. Wa tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan setiap apapun yang dikabarkannya. Wajsinab manaha anhu wa zajara. Kemudian menjauhkan apapun yang dilarangnya. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad. Ada berapa jadi? 4. Ya, ulangi coba. Pertama apa? Ditaati perintahnya. Yang kedua, dibenarkan setiap berita yang disampaikannya. Apa lagi? Ditinggalkan, dijauhi setiap apa yang dilarangnya. Satu lagi apa tadi? Tidak beribadah
kecuali dengan syariatnya. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat. Jadi gampang sebetulnya beragama itu. Ya, tinggal tunduk, patuh, manut. Apa yang diperintahkan tinggal dikerjakan, apa yang dilarang jangan capek-capek mengerjakannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, persaksian bahwasannya Nabi Isa adalah Abdullah dan Rasulnya. Ya. Tadi sudah kita jelaskan, ya, penjelasannya mirip dengan penjelasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Isa adalah Abdullah, hambanya Allah. Ini bantahan untuk siapa? Nabi Isa adalah hamba Allah. Bantahan untuk siapa? Untuk orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwasannya Isa itu adalah Tuhan anak. Ya, bukan Tuhan. Beliau itu Abdullah, hambanya Allah. Baik. Wa rasuluhu, Isa itu adalah rasulnya Allah. Ini bantahan untuk siapa? Untuk orang yang meremehkan Nabi Isa. Siapa di antaranya? Orang-orang Yahud yang mengatakan bahwa Isa itu anak hasil zina. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalam. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian syahadat yang berikutnya, syahadat yang keberapa? Yang keempat ya? 4 apa 3? Keempat. Syahadat pertama, syahadat la ilaha illallah. Syahadat kedua, syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat ketiga, syahadat Isa Abdullah wa Rasuluh. Syahadat yang keempat, kita mempersaksikan bahwasannya Nabiullah Isa alaihi salam diciptakan dengan kalimat kun. Kita mempersaksikan bahwasannya Nabiullah Isa alaihi salam diciptakan dengan kalimat kun yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam rahim Ibunda Maryam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nabi Adam itu diciptakan tanpa ibu, tanpa bapak. Nabiullah Isa diciptakan tanpa bapak. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Nabiullah Isa alaihi salam kita persaksikan bahwa beliau diciptakan Allah dengan kalimat kun fayakun. Dititipkan ke rahim ibunya yakni Maryam alaihissalam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, persaksian berikutnya kita mempersaksikan bahwasannya Nabiullah Isa itu adalah ruh daripada Allah, ruh daripadanya. Maksudnya Nabiullah Isa alaihissalam itu adalah ruh dari ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Begitu ya. Jadi bukan berarti Nabi Isa itu Ruhul Kudus, ya. Ruhul Kudus seperti yang diyakini versinya orang-orang Nasrani, sehingga mereka menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Ya. Jadi seolah-olah Nabi Isa itu bagian daripada ruhnya Allah. Ya. Padahal yang benar, ya, ruhum minhu di situ maksudnya adalah ruh dari ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sebagaimana kita yang masih hidup mesti ada ruhnya selain daripada jasad. Nah, ruh yang ada pada diri kita itu berasal dari mana? Berasal dari siapa? Dari Allah. Ruhum minhu, ruh dari Allah.
maksudnya bukan sebagian Allah menjadi kita, bukan. Tapi maksudnya adalah ruh, dari ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, itu maksudnya para jamaah. Wa ruhum minhu. Dan kita persaksikan tentang itu, bahwasannya Nabiullah Isa alaihi salam itu berasal dari ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Berikutnya, persaksian bahwasannya surga dan neraka itu hak. Ini persaksian yang keberapa? 6 dan 7. Berarti ada 7 persaksian ya? Iya. 7 atau 8 ikhwan? Barakallahu fikum. Ya, 7 saja. Ada 7. Jadi yang terakhir mempersaksikan bahwasanya surga dan neraka itu hak. Ada 3 yang mesti kita yakini tentang surga dan neraka. Pertama apa? Surga dan neraka itu kedua-duanya makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, surga dan neraka itu wujuduhuma al-an. Sudah ada saat ini. Keberadaannya sudah ada saat ini. Dalilnya diantaranya ketika Allah menjelaskan tentang surga, Allah katakan uiddat lil muttaqin. Datang dengan fi'il madhi, uiddat. Uiddat telah dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Ketika menjelaskan tentang neraka, uiddat lil kafirin. Telah Allah persiapkan untuk orang-orang kafir. Di hadis qudsi ketika Allah menjelaskan tentang surga, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. A'dadtu, aku telah mempersiapkan untuk para hambaku yang saleh kenikmatan surga yang tidak pernah terlihat oleh mata sebelumnya dan seterusnya. Nah, ini semua menggambarkan kepada kita, kalau Allah menyatakan telah mempersiapkan surga dan neraka, sesuatu yang sudah dipersiapkan berarti sudah ada. Dan dalil-dalil yang lainnya banyak menunjukkan bahwasanya surga itu telah ada sekarang. Yang ketiga yang harus kita yakini tentang surga dan neraka, kedua-duanya tidak mengalami kefanaan. Jadi surga dan neraka itu enggak fana. Dia kekal abadi dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran tentang adanya hari kebangkitan, adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yakni kehidupan akhirat. Dan terakhir dari hadis ini sudah kita bahas di awal, bahwasannya di antara keutamaan ahli tauhid itu pasti masuk surga. Jadi jangan khawatir, ahli tauhid pasti masuk surga. Nah, yang jadi masalah, apakah tauhid kita itu sah di sisi Allah ataukah tidak? Ini yang jadi masalah. Karena yang menilai nanti adalah Allah Azza wa Jalla. Begitu kan? Tugas kita adalah berusaha mempelajari tauhid dengan dasar-dasarnya yang jelas dari Al-Quran, ya, kemudian dari sunnah yang sahih dengan bimbingan para ulama Rabbani, ya. Dan terus berusaha untuk itu, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, paling tidak Allah menilai tauhid kita, iman kita, akidah kita itu adalah akidah yang sah, walaupun mungkin dalam batas kadar minimalnya. Dalam batas kadar minimalnya, ya tentu kita akan selamat dari kekalnya siksa api neraka. Dan surga menjadi tempat terakhir kita. Intinya pasti masuk surga. Nah, ini harus diyakini. Nanti masing-masing ya bertingkat-tingkat. Kepastiannya masuk surga, ada yang pastinya itu pasti tanpa hisab, tanpa azab.
ya dia pasti dengan level yang tinggi di surga, karena surga itu darajat. Ada levelnya nanti yang paling bawah, ada levelnya masuk surganya itu belakangan, ya setelah sebelumnya disiksa dulu di dalam api neraka. Tapi semuanya ahlul iman, ahli tauhid pasti masuk ke dalam surga Allah. Demikian. Apapun ya amalnya, seburuk apapun amalnya, selama kadar iman dan kadar tauhidnya dinilai sah menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala, maka ahli tauhid, ahlul iman pasti akan masuk ke dalam surga. Cukuplah ini menjadi satu perkara yang istimewa, fadilah yang luar biasa dari tauhid itu sendiri. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita, sudah masuk waktu. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan di kesempatan berikutnya saja. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.